إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin sudah kita bahas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an mengumpulkan dua perkara, yaitu penafian dari sifat-sifat jelek dan penetapan sifat-sifat mulia. Berarti terkumpul dalam Al-Quran pengenalan terhadap Allah dengan dua cara, yaitu dengan nafi dan dengan itsbat. Penafian dan penetapan. Menafikan sifat-sifat yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah, dan kemudian menetapkan sifat-sifat yang agung, yang mulia, yang pantas layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan pula oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah bahwasanya dalam penetapan pun ada dua jenis lagi, yaitu penetapan secara global dan penetapan secara rinci. Penetapan secara global adalah seperti ucapan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala pujian, segala macam sifat-sifat mulia. Dan secara rinci tentunya disebutkan satu persatunya, dan menyebutkan sifat-sifat satu persatu, menyebutkan nama-nama satu persatu dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini tentunya sangat rinci, bahkan yang disebutkan itu bukan seluruhnya. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, atau dalilnya adalah ucapan Allah, kalimat alhamdulillahirabbil alamin, atau kalimat walillahil matsalul a'la. Alhamdulillahirabbil alamin sudah kita bahas bahwa kalimat yang menunjukkan segala pujian bagi Allah. Berarti semua pujian, apakah kemuliaan atau kesempurnaan dalam penglihatan, kesempurnaan dalam pendengaran, kesempurnaan dalam ketinggian, kesempurnaan dalam segala sifat-sifat yang mulia, itu terkandung dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula kalimat walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang maha tinggi. Matsalul a'la artinya semua sifat baik, semua sifat yang bagus pada makhluk, bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih-lebih lagi. Bagi Allah tentunya a'la wa a'zam. Kalau seseorang dalam keadaan alim, memiliki ilmu, itu adalah sifat mulia, maka Allah Subhanahu wa taala a'lam, maha mengetahui, alamul ghuyub, mengetahui segala yang gaib, mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Ikhwan fillah, a'azakumullah, walillahil matsalul a'la. Ini
ayat-ayat yang menunjukkan dalil adanya pengenalan terhadap Allah yang secara global. Adapun secara rinci, seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam masalah salat, ketika Aisyah mencari Rasulullah SAW, kehilangan beliau di waktu malam, diraba-raba di kegelapan, tiba-tiba didapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan tegak sedang berdoa. Ucapan doanya, Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Kami tidak dapat menghitung segala pujian satu persatu untukmu, sebagaimana engkau pujikan dirimu sendiri atas dirimu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan secara rinci sifat-sifat Allah, dan kemudian Allah pun menyebutkan dalam Quran secara rinci sifat-sifatnya, dan dikatakan bahwa itu pun masih ada lagi yang kita tidak sanggup menyebutkannya satu persatu. Pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan, la nuhsi sana'an anta kama atnaita 'ala nafsik. Kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu. Berarti sifat-sifat Allah sangat banyak, sifat-sifat yang mulia. Demikian pula nama-namanya. Allah kenalkan nama-namanya yang mulia, dan nama-nama Allah pun sangat banyak nama-nama yang mulia. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam doanya, as'aluk bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Ibnu Majah dan lain-lainnya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Rasulullah SAW menyatakan dalam doanya, ya Allah, aku meminta dengan memanggil namamu, nama yang engkau beri namakan dirimu dengannya, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang kau ajarkan pada hamba-hambamu, ini para rasul, atau nama yang engkau simpan sendiri di ilmu ghaib. Berarti nama-nama Allah yang tersebut dalam Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, masih ada lagi nama-nama lain yang Allah tidak sebutkan, yang Allah simpan di dalam ilmu ghaibnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini menunjukkan kalau rincian sifat-sifat Allah dan rincian nama-nama Allah tidak terbatas, sangat luas, dan kita tidak mampu menyebutnya. Rasulullah menyatakan tidak mampu, apalagi kita. Rasulullah mengatakan, la nuhsi sana'an, kami tidak bisa menghitung segala pujian bagi engkau ya Allah. Demikian pula dalam doa tadi, aku meminta kepadamu dengan seluruh namamu, nama-nama yang engkau namakan dirimu sendiri dengannya, nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu, nama-nama yang kau ajarkan di dalam atau ajarkan kepada Rasulmu, dan nama-nama yang kau simpan dalam ilmu ghaib. Maka azakumullah, ini menunjukkan bahwa rincian sifat-sifat dan nama-nama Allah sangat luas, dan kita tidak mampu menyebutkan seluruhnya. Selanjutnya Syekhul Islam menyatakan, fala 'udula li ahli sunnah wal jamaah amma jaa bihi al-mursalun fa innahu as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka kalimat maka ini kaitannya dengan apa yang disebutkan sebelumnya tentang sifat-sifat Allah dan tentang sumbernya dan tentang bagaimana Allah mengenalkan dirinya. Maka fala 'udula li ahli sunnah wal jamaah amma jaa bihi al-mursal. Maka ahli sunnah tidak mungkin menyeleweng atau menyimpang dari apa yang dibawa oleh para rasul. Ahli sunnah wal jamaah selalu
mengikuti jalan Rasulullah SAW, khususnya dalam masalah akidah, khususnya dalam asma dan sifat, dalam mensifati Allah dan dalam menyebutkan nama-nama Allah. Fa innahu shiratal mustaqim, karena itulah memang jalan yang lurus, jalan yang memang merupakan jalan yang dijalani oleh para rasul, jalan yang merupakan jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang saleh. Disebutkan di sini bahwasanya apa yang telah dijalani oleh para rasul adalah siratul mustaqim. Kalimat sirat yang sering diterjemahkan bermakna jalan, at-tariq. Al-mustaqim adalah lurus yang la wijaja fiha, yang tidak ada kebengkokan padanya. Berarti maknanya adalah tariqus sawi, jalan yang lurus. Man zagha anhu aw inharafa waqa'a fi tariqin min turuqid dhalal. Barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka dia berarti terjerumus ke dalam jalan-jalan lain yang merupakan jalan-jalan sesat, jalan-jalan zalim, jalan-jalan yang tidak pantas untuk dijalani. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah kata Allah, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan tersesat dari jalannya. Maka yang namanya siratal mustaqim atau jalan yang lurus yang Allah katakan fattabi'uhu, ikutilah dia, adalah jalan yang pernah dilalui oleh para rasul. Karena dengan kepastian kita katakan rasul dan para rasul tidak ada yang sesat, kan begitu. Berarti dengan pasti bahwa para rasul berjalan di jalan yang lurus. Kalau terjadi perselisihan di antara kita, bahwa jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalan kamu, jalan saya, jalan mereka, atau jalannya aliran fulaniyah, aliran alaniyah? Bagaimana perselisihan yang akan bisa diselesaikan? Diselesaikan dengan kepastian. Harus kita sepakati dulu. Wahai kaum muslimin, siapakah yang pasti dalam keadaan berjalan di atas jalan yang lurus? Niscaya kalau mereka kaum muslimin masih memiliki iman, akan menjawab Rasul. Oh, yang pasti berjalan di jalan yang lurus adalah Rasulullah. Baik, kalau kita sudah sepakati bahwa manusia yang pasti berjalan di atas jalan yang lurus adalah para rasul, dan rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita bisa definisikan jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika kita ingin mencari jalan yang lurus, maka kita berarti mempelajari jalan Rasulullah, mempelajari jalan-jalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang dikatakan sebagai jalan tengah. Karena disebutkan jalannya jalan yang lurus, yang kalau menyimpang ke kanan sesat, menyimpang ke kiri sesat. Berarti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam adalah jalan yang tengah, yang tidak melampaui batas dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Al-wasat al-waqi' baina tarafayil ifrat wa tafrid. Jalan yang lurus adalah jalan yang tengah, yang tidak terjerumus ke dalam kesesatan disebabkan karena melampaui batas, tidak pula terjerumus dalam kesesatan yang disebabkan karena kurangnya dia dalam menetapkan atau kurangnya dia dalam mengikuti al-haq. Maka ditambah salah, dikurangi salah. Yang benar adalah apa yang diajarkan, itulah jalan yang lurus.
Ditambah kamu merasa lebih alim dari Rasul. Dikurangi, kurang aja. Kenapa jalan Rasulullah kamu kurang-kurangi? Maka sekarang kita kembali kepada masalah asma dan sifat. Apa jalan tengahnya? Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika membaca atau menerima tentang sifat-sifat Allah dan ayat-ayat Allah dalam Quran, ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat, ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka adalah seperti yang Allah sebutkan. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Jalannya ar-rasikhuna fil ilmi, jalannya orang-orang yang dalam ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilmi yaqulun, mereka berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena seluruhnya dari Allah. Berarti nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran diimani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka yang tidak mau beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat tadi tersesat. Dan yang kemudian menyelewengkan nama-namanya dan sifat-sifatnya kepada makna-makna lain juga tersesat. Jalan yang lurusnya adalah jalan tengah tadi, menerima makna dan lafaz yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Lafaz-lafaznya diterima bahwa itu sifat-sifat Allah. Makna-maknanya pun diterima bahwa itu sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Disebutkan bahwa kita selalu berdoa, selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Maka Allah jawab sekarang, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, kata Allah. Setelah menyebutkan ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 151, ayat 152, yaitu tentang perintah-perintah Allah dari awal kalimat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Diawali ayatnya dengan perintah untuk bertauhid. Marilah kemari, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bertauhidlah, mengesahkan Allah. Maka termasuk tauhid dan mengesahkan Allah adalah mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Karena kalau meyakini ada yang sama dengan makhluknya atau meyakini ada makhluk yang sama dengan Allah, berarti syirik. Berarti menyatakan adanya selain Allah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk tauhid adalah mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan diakhiri ayatnya dengan kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kalau dikumpulkan dari 3 ayat ini, 151, 152 dan 153 dari surat Al-An'am, maka kita akan dapati 10 perintah Allah yang dikatakan dengan wasayal ashar, wasiat yang ke-10. Kenapa disebut wasiat yang ke-10? Karena diakhiri selalu dengan kalimat wasakum. Diakhirinya 3 ayat tadi selalu dengan kalimat dzalikum wasakum bihi, dzalikum wasakum bihi, dzalikum wasakum bihi. Diawali dengan kalimat dzalikum wasakum bihi la'allakum taqilun. Yang kedua, dzalikum wasakum bihi. Demikian kami wasiatkan kepada kalian la'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat. Yang ketiga, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian la'allakum tattaqun. Ternyata wasiat tadi diawali dengan tauhid dan diakhiri dengan siratul mustaqim. Diawali dengan bertauhidlah dan jangan syirik, dan diakhiri dengan kalimat inilah jalanku yang lurus. Kata Allah, ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka alhamdulillah, apa yang kita minta kepada Allah sesungguhnya sudah ada di hadapan mata. Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Ternyata sudah ada kejelasannya dari Allah.
Hada siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Dan juga Allah sebutkan di ayat lainnya tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat kata Allah adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka inilah orang-orang yang betul-betul akan mendapat dari Allah Subhanahu wa taala kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khoni bin a'azakumullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selanjutnya, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi suratil Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Dan masuk di dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat Allah, yang paling terkenalnya adalah apa yang Allah sifatkan dirinya di dalam satu surat yang merupakan surat ini kedudukannya seperti sepertiga Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Haitsu yaqul, di mana Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakan, dialah Allah yang esa. Ini sifat ahadiyah, sifat keesaan Allah atau wahdaniyah. Allahus samad, Allah tempat makhluk-makhluk bergantung kepadanya. Karena tidak mungkin makhluk akan lepas dari Allah, pasti akan butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allahus samad. Ini sifat samadiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Sekarang masuk kepada pengenalan dengan nafi, dengan peniadaan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapa. Ini sifat dari sifat-sifat Allah, bahwa Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapa. Maka barang siapa yang meyakini sebaliknya, berarti dia telah kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ayat ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Nasrani telah kafir dengan tegas. Laqad kafara alladziina, telah kafir orang-orang yang mengatakan annallahu wal masih Isa bin Maryam, yang menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam adalah Allah atau jelmaan Allah atau Tuhan atau anak Tuhan atau salisu salah. Dalam ayat lainnya Allah katakan laqad kafara alladziina qalu annallaha salisu salah. Telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Ini tiga Tuhan, salah satunya adalah Allah. Ini telah kafir. Allah katakan laqad kafara. Laqad, lamnya lamut taukid, dan juga qad merupakan taukid, yang artinya penekanan di atas penekanan. Artinya sungguh-sungguh. Kalau diulang dua kali, lam dengan qad berarti maknanya sungguh-sungguh telah kafir. Maka ikhwan fillah azakumullah, para ulama menyatakan barang siapa yang tidak mengkafirkan Nasrani, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari ucapan Allah tadi, laqad kafara alladziina qalu annallaha salisu salah. Apa yang menyebabkan mereka kufur? Karena mereka meyakini Allah memiliki anak. Ikhwan fillah azakumullah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian ikhwan fillah azakumullah apa yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.